Halo sahabat Coffee Night, semoga kabar kalian semua baik-baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan nge-review 20 lagu pop dangdut terpopuler di akhir tahun 80 dan di awal tahun 90-an. Dan ada satu lagu yang paling populer di antara yang populer. Oh iya, sebelum kita lanjut untuk menyimak video ini, saya tegaskan di sini. Apabila ada lagu dangdut yang populer dan belum masuk dalam daftar, berarti lagu itu masuk di part selanjutnya. Dengan catatan, lagu itu rilis antara tahun 1988 sampai dengan 2003. Sebelum atau setelah tahun 1988 sampai dengan 2003, lagu tersebut tidak termasuk dalam daftar. Jadi sabar ya bosku. Pokoknya ditunggu video-video terbaru dari channel Coffee Night. Bagi kalian yang mempunyai lagu favorit dan populer di zamannya, silahkan tulis di kolom komentar judul lagu dan penyanyinya. Kalau memang lagu itu pantas masuk daftar, pasti saya masukin. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah berkenan subscribe dan kasih like serta komentarnya. Biar lebih akrab dan saya tahu kalian berasal dari daerah mana saja, absen dong kota Anda. Ojo lali kopine, beneran ngantuk pas nyimak video ini. Dan inilah 20 lagu pop dangdut terpopuler di akhir tahun 80 dan di awal tahun 90-an. Urutan ke-20, Gubuk Tua. Era akhir tahun 80-an, musik bergenre pop dangdut mulai mendominasi pasaran musik tanah air. Penyanyi yang sebelumnya menggeluti musik pop berbondong-bondong pindah ke jalur ini. Salah satunya Nella Rider lewat lagunya Gubuk Tua. Lagu ini menjadi lagu andalan di album yang rilis di tahun 1989 dan diciptakan oleh Benny Ashar. Penyanyi yang hits lewat lagu Pesan Merah dan sering duet bareng Rano Karno di genre pop ini melantunkan lagu Gubuk Tua dengan sentuhan pop dangdut dan mampu memanjakan para pendengarnya. Urutan ke-19, Segalanya Tercipta Untukmu. Tak mau ketinggalan, Maya Angelou, penyanyi pop sendu yang hits lewat lagunya Pilih Aku Atau Dia dan biasa berduet sama Muklas Adi Putra ini juga mengeluarkan album pop dangdut di tahun 1989 dengan lagu andalannya Segalanya Tercipta Untukmu. Lagu ini diciptakan oleh Benny Ashar dan menjadi salah satu lagu pop dangdut yang diminati oleh pecinta musik dangdut tanah air. Urutan 18, Kegagalan Cinta. Lagu hits karya sang raja dangdut Rhoma Irama ini di-remake ulang dengan genre pop dangdut di tahun 1989 lewat kelompok Harpas yang dimotori Dina Mariana, Jayanti Mandasari, Yayu Susino, Marian Cemantau, dan Eva Solina. Lagu ini pernah hits dibawakan oleh Rhoma Irama dan lewat genre pop dangdut, lagu Kegagalan Cinta mampu memanjakan pecinta musik dangdut dengan nuansa yang berbeda. Urutan ke-17, Colenak. Lagu ini dinyanyikan keroyokan oleh Lydia Kandau, Iut Bing Slamet, dan Firda Razak. Sebuah lagu karya Jeffrey Bule ini dibawakan riang oleh mereka bertiga dan menjadi lagu andalan di album kompilasi yang rilis tahun 1989. Meskipun tidak booming, namun lagu ini banyak disukai masyarakat pecinta dangdut tanah air di genre pop dangdut.
Urutan ke-16 ada Beban Asmara. Penyanyi yang biasa melantunkan lagu-lagu pop sendu ini di tahun 1989 juga mencoba mengikuti arus ke jalur pop dangdut dengan membawakan lagu lawas karya Munif Bahaswan, yaitu Beban Asmara. Lagu Beban Asmara juga banyak di recycle ulang sama penyanyi-penyanyi dangdut antara lain Iis Dahlia dan Mansur S. Lewat alunan suara Marian Cemantau di genre pop dangdut, lagu Beban Asmara banyak disukai masyarakat di era akhir 80-an. Urutan 15 ada Si Ujang. Mengawali karir musiknya, Fetty Vera membawakan lagu bergenre pop trendy dengan sentuhan irama dangdut. Lagu ini menjadi lagu andalan di album perdana Fetty Vera. Lagu Si Ujang diciptakan dan diaransemen oleh Kompi, pencipta lagu-lagu pop trendy tahun 80-an. Album yang rilis tahun 1990 ini menjadi karya yang melambungkan nama Fetty Vera di belantika musik tanah air. Apalagi album setelahnya, Sedang-sedang saja tahun 1991, laris manis di pasaran yang menjadikan nama Fetty Vera semakin dikenal pecinta musik dangdut tanah air. Jangan surat-suratan, surat itu bahaya, orang baca nanti kelabakan. Jangan ulah hati tujuan. Urutan ke-14, Kalau Jodoh. Di tahun 1994, Ade Putra, penyanyi yang berkecimpung di genre pop trendy ini, dipertemukan dengan Cici Paramida lewat lagu Kalau Jodoh. Lagu ini diciptakan oleh Bambang dan Hendro dan menjadi lagu andalan di album duet mereka. Duet romantis ini menjadi salah satu lagu yang populer di pertengahan tahun 90-an. Urutan ke-13, Istri yang Setia. Endang Estaurina, penyanyi yang ngetop lewat lagunya Apa Yang Kau Cari tahun 1993, mencoba membawakan lagu berirama pop dangdut karya Arianto, pencipta lagu-lagu pop era 80-an, dengan karya lagunya Istri Yang Setia. Lagu ini sebagai lagu andalan di album yang rilis tahun 1989. Alhasil, lagu Istri Yang Setia mampu menembus pasaran musik pop dangdut dan menjadi salah satu lagu yang populer di akhir tahun 80-an. Baju pun tak ganti pulang, diam tiada cerita. Urutan ke-12, 365 hari. Penyanyi yang satu ini sangat ikonik sebagai pelantun lagu-lagu pop sendu. Namun di tahun 1993, Nia Daniati dipercaya oleh Hamdan ATT selaku penciptanya untuk membawakan karyanya lewat lagu 365 hari. Lagu bergenre pop dangdut ini menjadi lagu andalan di albumnya. Penyanyi yang hits lewat lagu Gelas-Gelas Kaca ini menjadikan lagu 365 hari menjadi salah satu lagu pop dangdut yang banyak disukai oleh pecinta dangdut tanah air di pertengahan tahun 90-an. Urutan ke-11, Kecil-kecil Jadi Pengantin. Penyanyi yang melejit lewat lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia ini di tahun 1992 mulai merambah ke jalur pop dangdut dengan membawakan karya Taufik MB dan musik garapan Denny Salam.
Ria Resti Fauzi mampu membuat lagu Kecil-Kecil Jadi Pengantin diterima di kalangan pecinta dangdut tanah air. Lagu ini dibikin dua versi di tahun yang sama. Versi pop dangdut dibawakan Ria Resti Fauzi, sementara versi dangdutnya dibawakan Lena Herlina. Penyanyi yang pernah ikut main dalam film Kamus Cinta Sang Primadona ini, karena lagu Kecil-Kecil Jadi Pengantin, akhirnya nyaman di genre yang berirama dangdut, baik disco dangdut maupun pop dangdut, dengan merilis album berikutnya, Sintaro dan Jakarta, Malaysia. Kecil-kecil kamu sudah bermesra-mesraan, main gelap-gelapan, percis kayak si. Urutan ke-10, Kesunyian Jiwa. Penyanyi pop yang melejit lewat lagu Di Puncak Hijau ini mencoba keberuntungan di genre pop dangdut pada tahun 1989 dengan membawakan lagu lawas yang di-remake ulang, yaitu Kesunyian Jiwa ciptaan M. Mazhabi. Penyanyi berwajah sendu yang tergabung dalam kelompok Harpas ini sukses menyanyikan lagu Kesunyian Jiwa versi pop dangdut dan menjadi salah satu lagu pop dangdut yang populer di akhir tahun 90-an. Urutan ke-9, Hilang Tak Berkesan. Penyanyi yang satu ini sudah tidak diragukan lagi di percaturan musik tanah air. Genre musik apapun dilibas habis olehnya. Meskipun di awal karirnya sebagai penyanyi, dia menggeluti genre pop. Pada tahun 1989, Rano Karno membawakan lagu Hilang Tak Berkesan, lagu lawas karya M. Mazhabi yang di-remake ulang dalam versi pop dangdut. Selain pandai berakting sejak kecil, Rano Karno juga sukses sebagai penyanyi dan sudah banyak hits yang dia hasilkan, salah satunya Bukalah Kaca Matamu. Lagu Hilang Tak Berkesan menjadi salah satu lagu pop dangdut yang hits di akhir tahun 80-an. Urutan ke-8, Rambutmu Rambutku. Lagu lawas karya Adriati yang di-remake ulang dalam versi pop dangdut ini dinyanyikan keroyokan oleh aktris-aktris era 80-an, antara lain Eva Arnaz, Rini Esbono, Ria Irawan, Nur Arifin, Ita Mustafa, Debbie Cynthia Dewi, Wike Widowati, Rima Melati, Uli Arta, dan Ani Kusuma. Mereka tergabung dalam Japras 89 dengan membawakan lagu Rambutmu Rambutku yang diaransemen oleh Bartje van Houten. Meskipun dengan suara yang pas-pasan, namun mereka mampu menjadikan lagu Rambutmu Rambutku versi pop dangdut ini diterima dengan baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang populer pada masa itu. Yang kurus kau suka, ku tak suka. Orang bilang lain ladang, lain belalang. Tentu saja lain orang, lain maunya. Urutan ke-7, Hiasan Mimpi. Lagu ini sebenarnya duet antara Rano Karno dan Minawati Dewi. Namun dari pihak produser, mulai dari cover kaset sampai video klipnya, lagu ini mencantumkan dan menampilkan duet Rano Karno dan Ria Irawan. Mungkin tujuan dari produser untuk mengikuti jejak duet Rano Karno dan Ria Irawan sebelumnya di lagu Surga Dunia yang booming pada masa itu. Lagu karya Rustom Nawawi dan Buryani ini di-remake ulang dengan nuansa pop dangdut di tahun 1989 dan sempat menjadi kontroversi para pecinta musik dangdut tanah air. Karena kontroversi itulah, lagu duet ini menjadi populer di tahun 1989. Namun para penikmat musik dangdut lebih jeli dan pintar, jadi bisa membedakan antara vokal Minawati Dewi dan Ria Irawan. Urutan
Urutan ke-6, Aduh Aduh Cinta. Di awal karirnya berkecimpung di belantika musik tanah air, Itje Trisnawati membawakan lagu-lagu pop trendy dengan sentuhan irama dangdut seperti lagu Aduh Aduh Cinta yang diciptakan dan diaransemen oleh Pompi, seorang pencipta lagu-lagu pop trendy tahun 80-an. Lagu ini menjadi lagu andalan di album Itje Trisnawati yang rilis pada tahun 1988. Dan lagu ini sangat hit serta melambungkan nama Itje Trisnawati di belantika musik tanah air. Aku makin gila, gayamu membuat curiga. Jangan berpura-pura, sibuk sana sini alasan saja. Di sana kau bermain cinta. Urutan kelima, Mobil dan Bensin. Lagu ini adalah sebuah karya yang sukses melambungkan nama Santa Hoki. Penyanyi mungil ini meraih sukses besar di album perdananya hasil karya Obi Mesah, pencipta lagu-lagu pop sendu era 80-an dengan lagu Mobil dan Bensin. Lagu ini rilis di tahun 1989 dan musiknya digarap oleh Hendro Saki. Lagu Mobil dan Bensin banyak disukai oleh pecinta musik dangdut tanah air dan menjadi salah satu lagu pop dangdut yang sangat populer di akhir tahun 80-an. Kalau memang jodoh, mau apa lagi? Jangankan gunung yang tinggi, pedang pun tak akan mampu. Urutan keempat, Cinta Anak Kampung. Mengawali karirnya sebagai penyanyi pop dengan lagu hitnya Hati Selembut Salju, Jamal Mirdad tak mau ketinggalan untuk mencoba di genre pop dangdut. Membawakan lagu karya Yongki RM, sang pencipta lagu-lagu pop dan slow rock ini dengan lagunya Cinta Anak Kampung. Diaransemen oleh Om Di, lagu ini dirilis pada tahun 1990. Karena lagu ini meraih sukses besar, pada akhirnya Jamal Mirdad nyaman di genre dangdut dengan album-album selanjutnya berirama dangdut. Selain sukses di dunia nyanyi, Jamal Mirdad juga sukses di dunia akting. Salah satu filmnya adalah Ramadan dan Ramuna yang dibintangi bersama Lydia Kandau yang pada saat itu masih berstatus suami istri. Walau besok hutang lagi. Urutan ketiga, Asmara Warung Tegal. Penyanyi pop yang melejit lewat lagu Bangku Tua Jadi Saksi ini di tahun 1990, di mana masa genre pop dangdut merajai musik tanah air, dia juga ikut mengeluarkan album bergenre pop dangdut dengan lagu andalan Asmara Warung Tegal, karya Boy Jovi dan Gama Group, yang musiknya digarap oleh Wahyu WHL. Lagu Asmara Warung Tegal menjadi salah satu lagu pop dangdut yang populer di awal tahun 90-an. Karena album ini meraih sukses besar, akhirnya Dewi Purwati di album-album selanjutnya mengusung irama musik dangdut, baik disco dangdut maupun dangdut origin. Banyak album-album dangdut yang sudah dikeluarkan, antara lain Makan Hati, Jimmy, Nahi Nahi Dendi, Pak Pos, Gara-Gara AA, Gopek Lagi, Bukan Sembarang Pria, Setali Dua Tali, Udah Sayang, dan Bulbul Cinta. Susah dan senang kita bersama. Urutan kedua, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku. Penyanyi JK Records yang satu ini juga tak mau ketinggalan untuk meramaikan irama pop dangdut. Di tahun 1989, Hedi Diana membawakan lagu ciptaan Benny Ashar yang kita tahu sebagai pencipta lagu pop era 80-an dengan lagunya Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku. Lagu ini diaransemen oleh Edi Sam, dan alhasil Hedi Diana mampu meraih sukses besar di genre pop dangdut lewat lagu ini. Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku menjadi salah satu lagu yang hits di akhir tahun 90-an. Kemanapun kau pergi, aku kan di sampingmu. Kini kita bertemu untuk menjadi satu. Urutan pertama, Sekedar Bertanya.
Penyanyi yang satu ini memang sudah terkenal saat masih kecil. Di usianya yang masih belia, dia sudah banyak mengeluarkan album anak-anak dan sudah sering ikut membintangi film. Pada saat usianya beranjak dewasa, dia masih menggeluti dunianya dan masih banyak mengeluarkan album dan juga membintangi film. Dan lagu-lagu pop remajanya banyak yang hits, antara lain Jejaka, Si Dia, Jejaka Aku Cinta Kamu, Pak Penghulu, Gengsi Dong Ah, Akulah Isabella Kekasihmu, Sekeranjang Cinta, Ingat Kamu, Ada-Ada Saja, dan lain-lain. Sementara album pop dangdutnya antara lain ABC, Alamak, Rindu, Sekedar Bertanya, Sekedar Harapan, Boleh, 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 dan lain-lain. Dan kita tahu Dina Mariana sering berduet dengan Tommy J. Pisa sebagai penyanyi tamu di album-album Tommy J. Pisa. Di tahun 1989, Dina Mariana membawakan lagu lawas karya Ali Alatas dan Hussein Majin yang diremake ulang dengan genre pop dangdut dengan judul lagunya Sekedar Bertanya. Lagu ini banyak disukai pecinta dangdut tanah air dan menambah salah satu lagu hits Dina Mariana. Lagu Sekedar Bertanya ini awal dari seorang Dina Mariana menyanyikan lagu dangdut yang kemudian menggeluti genre musik dangdut untuk album-album selanjutnya. Inilah lagu pop dangdut yang paling populer di antara yang populer. Surga Dunia. Lagu yang hits lewat Ratu Dangdut Elvi Sukaesih ini di tahun 1989 di-remake ulang oleh pasangan duet Rano Karno dan Ria Irawan dengan irama pop dangdut. Lagu Surga Dunia diciptakan oleh Rustom Nawawi dan berhasil meraih sukses besar saat dibawakan oleh aktor dan aktris film Rano Karno dan Ria Irawan. Karena duet ini mampu memporak-porandakan pecinta dangdut tanah air, akhirnya mereka sering berduet bareng. Di antaranya lewat lagu Cinta Suci, Setangkai Anggrek Bulan, dan Hatimu Hatiku. Selain berduet sebagai penyanyi, mereka juga pernah main film bareng. Salah satunya film yang berjudul Adikku Kasihku. Dan mereka berdua sudah bermain film saat masih anak-anak. Lagu Surga Dunia versi pop dangdut Rano Karno dan Ria Irawan menjadi lagu yang sangat populer di akhir tahun 80-an. Ku dirayunya, ku dicumbunya, aduhai sungguh senangnya. Ku memeluknya, ku menciumnya, aduhai sungguh nikmatnya. Tercapailah segala gelora di jiwa ini. Tercapailah segala gelora di jiwa ini. Angan-anganku melayang. Itulah 20 lagu pop dangdut yang populer di akhir tahun 80-an dan di awal tahun 90-an. Bagaimana menurut versi Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap dalam saya menyampaikannya. Salam buat Anda dan orang-orang terdekat di hati Anda.